Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, mari belajar biologi bersama Asih Susiati. Pada kesempatan pembuatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang materi genetik. Materi genetik terdiri dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Materi genetik merupakan informasi yang terdapat di dalam setiap sel makhluk hidup dan dapat diturunkan kepada keturunan berikutnya. Materi genetik seringkali disebut sebagai asam nukleat atau faktor hereditas. Pada makhluk hidup, materi genetik terdiri atas kromosom, gen, DNA, dan RNA. Semua materi genetik ini akan diturunkan melalui proses reproduksi. Berikut adalah struktur dari kromosom, DNA, dan gen. Pada sebuah sel tubuh makhluk hidup, di dalamnya terdapat nukleus. Di dalam nukleus, jika dibongkar lagi, nanti terdapat yang namanya kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. Di dalam untaian DNA ini terdapat sekuen-sekuen yang disebut dengan gen. Jadi, jika diurai lagi, maka dapat diketahui gen terdapat di dalam gen-gen terdapat di dalam DNA. DNA berada di dalam kromosom, kromosom berada di dalam nukleus, dan nukleus berada di dalam sel. Apa itu kromosom? Kromosom adalah benda-benda halus seperti kumpulan benang yang berfungsi sebagai pembawa dan penyimpan informasi genetik makhluk hidup. Kromosom terdiri atas zat-zat yang mudah menyerap warna. Kromosom ada di dalam inti sel. Kromatin merupakan kromosom yang berupa benang-benang tipis. Pada kromosom terdapat puluhan hingga jutaan gen. Kromosom meliputi ada kromosom homolog atau kromosom pasangan dan pasangannya dan kromosom non-homolog yang bukan pasangannya. Berikut adalah tabel jumlah kromosom pada organisme. Contohnya pada manusia di sini adalah 46. Kemudian pada sapi adalah 60 dan lain sebagainya. Ada bakteri, E. coli hanya 1 jumlah kromosomnya. Drosophila itu, melanogaster itu adalah jumlah kromosomnya adalah 8. Jamur biasa itu 4, kalau Rhizopus 1500 yang jumlah kromosomnya. Jadi setiap individu atau organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya adalah komponen dan struktur kromosom. Meliputi ada bagian lengan kromosom, ada bagian sentromer. Lengan kromosom atau disebut dengan kromatid merupakan badan kromosom yang berisi kromonema. Kromonema merupakan benang-benang kromosom yang dikelilingi oleh matriks lengan atau kromatid berwarna lebih gelap karena menyerap zat warna. Sentromer atau kinetokor merupakan pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi 2 lengan. Sentromer tidak mengandung gen dan terjadi karena konstriksi. Sentromer berwarna lebih terang karena kurang menyerap zat warna. Kemudian terdapat kromomer. Kromomer merupakan bagian kromonema yang mengalami penebalan. Di dalam kromomer terdapat lokus-lokus seperti ini, mengalami penebalan. Terdapat lokus-lokus. Lokus-lokus ini menjadi tempat kedudukan gen. Kemudian ada telomer merupakan ujung dan satelit. Satelit merupakan ujung kromosom yang mengalami konstriksi atau mengalami pengecilan. Berikutnya adalah tipe-tipe kromosom. Tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metasentrik. Metasentrik itu jika lengan kromosom dari kedua lengan ini sama panjang. Kemudian akrosentrik. Akrosentrik jika lengan yang satu panjang dan lengan yang satu pendek. Kemudian submetasentrik jika lengan yang satu agak panjang dan lengan yang satu agak lebih pendek. Kemudian telosentrik jika memiliki satu lengan dengan satu kromosom dengan satu sentromer berada di ujung. Kemudian tipe-tipe kromosom berdasarkan
dari jumlah sentromernya. Ada asentrik jika tidak punya sentromer, monosentrik berarti satu sentromer, disentrik memiliki dua sentromer, polisentrik memiliki banyak sentromer. Jika tipe-tipe kromosom berdasarkan bentuknya ya, ada yang bentuk bulat, cerutu, koma, batang, V, dan L. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibedakan menjadi ada kromosom autosom atau kromosom tubuh dan kromosom kelamin atau kromosom gonosom. Gonosom dibedakan menjadi ada gonosom X dan gonosom Y. Berikut adalah kariotip kromosom manusia. Saya contohkan di sini manusia ya. Jadi manusia tadi adalah memiliki jumlah kromosom sebanyak 46. Maka terdapat pasangan-pasangan kromosom autosom, yaitu ada kromosom dari nomor 1, 2, 3, 4 sampai dengan kromosom nomor 22. Kemudian pasangan yang ke-23 di sini adalah kromosom X dan Y. Untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 22 ini adalah kromosom autosom, sedangkan kromosom X dan Y adalah kromosom gonosom. Untuk yang perempuan bedanya adalah di sini kromosom XX. Untuk gonosomnya. Untuk yang autosomnya masih sama, yaitu kromosomnya nomor 1 sampai dengan nomor 22, masing-masing sepasang. Jika terjadi kelainan, kelebihan atau kekurangan, maka akan mengalami sindrom. Penulisan kromosom kariotip pada manusia, pada sel kelamin atau sel gamet, jika terdapat pada ovum atau sperma, sel gamet mengandung satu set kromosom haploid yang terdiri atas 23 buah. Jadi, ada 22 autosom dan X untuk sperma atau 22 autosom plus Y. Untuk sel ovum maka 22 autosom plus X. Pada sel tubuh manusia atau sel somatis manusia, maka sel-sel tubuh mengandung 2 set kromosom haploid yang terdiri atas 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom dengan komposisi sebagai berikut. Pria 22 autosom plus XY atau 44 autosom plus XY atau 46 XY. Tulisannya seperti itu. Jika pada wanita ditulisnya 22 autosom plus XX atau 44 autosom plus XX atau 46 XX. Gen adalah zarah atau unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon terletak di dalam lokus-lokus pada kromosom serta tersusun satu set deret secara linear dan beraturan. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Pada sel tubuh manusia mengandung 46 kromosom diperkirakan 26.000 sampai 40.000 gen. Setiap satu gen mengendalikan satu sifat tertentu sehingga satu individu memiliki ribuan sifat. Berikut adalah bagian tentang gen, lokus, dan alel. Gen itu terdapat di dalam lokus. Lokus itu adalah tempat dari gen itu namanya lokus. Kemudian gen itu dia berpasangan. Dan pasangan gen ini disebut dengan alel. Jadi pasangan gen disebut dengan alel. Jadi di sini contohnya misalkan gen P besar dengan P besar, maka ini sealel. Gen A kecil dengan A kecil, maka ini sealel. B besar dengan B kecil, maka ini adalah sealel. Nah, ini adalah gen, kemudian ini adalah alel dominan, alel resesif, dan ini disebut P besar disebut dengan homozigot homozigot dominan, homozigot resesif, dan kalau B besar B kecil maka dia heterozigot. Berikutnya kita bahas yaitu tentang deoksiribonukleat asid, yaitu DNA. Jadi ini diilustrasikan adalah sebuah kromosom, kemudian ini adalah sentromernya dan ini adalah untaian DNA-nya yang terurai. DNA itu bagaimana sih strukturnya? Yaitu terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Pada DNA, basa nitrogennya yaitu ada basa purin dan pirimidin. Pada basa purin itu pada DNA yaitu adenin dan juga guanin. Pada RNA pun sama. Nah, untuk basa pirimidin terjadi perbedaan. Untuk DNA, basa pirimidin adalah sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, itu basa nitrogennya adalah sitosin dan urasil. Jadi timinnya diganti dengan urasil. Jadi di RNA tidak ada timin, tetapi adanya adalah urasil.
Nah, berikut adalah struktur nukleotida. Jadi DNA terdiri dari disebut dengan polinukleotida, artinya banyak nukleotida. Nukleotida terdiri dari satu gula pentosa, yaitu gula dengan 5 karbon. Untuk DNA disebut dengan gulanya deoksiribosa, untuk RNA gulanya berupa ribosa, bentuknya segi 5 ya. Kemudian ada fosfat. Satu buah gugus fosfat. Fosfat ini menghubungkan gula pada satu nukleotida ke gula pada nukleotida berikutnya untuk membentuk polinukleotida. Berikutnya ada basa nitrogen. Tadi sudah dibahas basa nitrogen untuk DNA, yaitu ada timin, adenin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA, timin diganti oleh urasil, sehingga urasil, adenin, sitosin, dan guanin. Berikut adalah gambar perpasangan DNA. Jadi, disingkat dengan gula selalu ada di tengah. Disingkatnya ya, berarti apa? Guanin berpasangan dengan sitosin. Timin berdasarkan dengan adenin, berpasangan dengan adenin. Guanin berpasangan dengan sitosin, timin berdasarkan dengan adenin. Gula selalu ada di tengah. Guanin berpasangan dengan sitosin, adenin berpasangan dengan timin. Seperti itu. Jadi perpasangan basanya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang mengikat antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lain. Untuk timin akan diikat oleh 2 ikatan hidrogen dengan adenin. Sitosin akan diikat dengan 3 ikatan hidrogen dengan guanin. Dan ikatan hidrogen tadi itu cenderung mudah lepas ya. Jadi ikatan hidrogen ini mudah lepas, mudah putus, dan mudah bersambung lagi. Berikutnya adalah ujung DNA. Ada ujung disebut dengan ujung fosfat atau ujung karboksil, ada juga ujung hidroksil atau ujung 3. Jadi ada ujung 5 ujung fosfat dan ujung 3 ujung hidroksil ya. Dan dia saling berpasangan. Ujung 5 berpasangan dengan ujung 3 dan ujung 3 berpasangan dengan ujung 5. Berikutnya ini adalah penjelasan tentang perpasangan basa. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin, dan selanjutnya. Nah, satu struktur yang berwarna di stabiloid berwarna putih ini adalah satu nukleotida yang terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, ini perpasangan basa ini disebut dengan base pair. Kemudian ini adalah model dari molekul DNA. Ini adalah yang berwarna biru adalah base pair-nya, kemudian yang berwarna coklat dan pink ini adalah, dan kuning adalah backbone-nya atau tulang punggungnya. Ini adalah tulang punggungnya, dan ini adalah yang perpasangan basa ini adalah base pair-nya. Ini adalah contoh dari penemunya ya, yang memodelkan DNA. Kemudian DNA akan mengalami replikasi DNA yang terjadi secara semi-konservatif, dispersif, dan juga konservatif, tergantung dari tipe-tipenya. Kalau yang konservatif, maka DNA lama akan berpautan dengan akan bergabung dengan untas DNA lama. Kalau yang baru dengan DNA baru. Sedangkan yang dispersif itu akan terputus-putus ya setiap untainya. Kalau semi konservatif, maka utas DNA lama akan bergabung dengan utas DNA yang baru. Berikut adalah mekanisme dari proses replikasi DNA secara semi konservatif. Pertama-tama DNA induk atau DNA parent nanti akan memisah. Kemudian akan terbentuk DNA yang baru, DNA anaknya. Kemudian maka DNA yang induk akan bergabung dengan DNA anak. DNA induk bergabung dengan DNA anak dan masing-masing akan memisah. Ini adalah semi konservatif. Replikasi DNA melibatkan beberapa enzim, di antaranya yang pertama adalah enzim polimerase, yaitu yang berfungsi mempolimerisasi nukleotida. Kemudian yang kedua adalah enzim ligase yang berfungsi menyambung DNA utas legging, kemudian primase yang berfungsi untuk memulai polimerisasi DNA pada legging strand, kemudian helikase berfungsi untuk membuka jalinan DNA double helix, dan single strand DNA binding protein berfungsi untuk menstabilkan DNA induk yang terbuka. Berikut adalah garpu replikasi atau growing fork, yaitu terdiri dari proses sintesis DNA secara kontinu dan tidak kontinu. Yang secara kontinu disebut dengan leading strand, yaitu yang ini. Leading strand terjadi secara kontinu dan ini menuju ke growing fork.
Sedangkan lagging strand yaitu sintesis DNA yang terjadi melalui pembentukan utas demi utas pendek nanti akan disambungkan oleh ligase, yaitu meninggalkan growing fork. Yang ini yang lagging strand dan ini adalah leading strand. Perbedaan DNA dan RNA. Pembedaan yang pertama adalah rantai polinukleotida. Pada rantai polinukleotida DNA, maka rantainya adalah rantai panjang dan bentuknya adalah double helix atau ganda dan terpilin. Kemudian RNA, rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian DNA letaknya di inti sel, kloroplas, dan mitokondria. RNA letaknya di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. DNA memiliki gula pentosa berupa deoksiribosa. RNA gulanya adalah ribosa. DNA, basa nitrogennya terdiri dari basa purin yaitu guanin adenin, pirimidinnya yaitu sitosin dan timin, sedangkan RNA, basa nitrogennya, basa purinnya yaitu basa purinnya yaitu guanin dan adenin, dan basa pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil. Jadi timin tidak adanya urasil. Kemudian kadarnya untuk DNA adalah tetap, artinya tidak bergantung pada aktivitas sintesis protein, sedangkan RNA kadarnya berubah-ubah atau tidak tetap, tergantung dari aktivitas sintesis protein. DNA berfungsi atau berperan untuk pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA fungsinya adalah berperan dalam proses sintesis protein. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan tentang materi genetik. Untuk materi selanjutnya, insya Allah saya akan membahas tentang proses sintesis protein. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.